Halo teman-teman, perkenalkan saya Yusuda Sola Muslim, NIM C24190039. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang prosedur analisis molekuler isolasi DNA. Mari kita simak video ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang prosedur analisis molekuler isolasi DNA. Sebelumnya, apa itu isolasi? Isolasi merupakan salah satu teknik untuk memisahkan sel dengan zat-zat lainnya. Tujuannya untuk menghasilkan DNA yang berkualitas dan berkonsentrasi tinggi sehingga bisa menghasilkan keturunan atau generasi yang lebih baik. Apa sih hasil dari isolasi ini? Hasil dari isolasi ini yaitu berupa DNA genom atau keseluruhan DNA. Nah, selanjutnya ada urutan prosedur analisis DNA atau analisis molekuler. Tapi sebelum membahas urutan prosedur analisis molekuler, saya ingin sedikit membahas tentang prinsip isolasi. Bahwa pada dasarnya prinsip isolasi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah lisis, yaitu pemecahan atau penghancuran. Yang kedua ada ekstraksi, yang merupakan pemisahan DNA dari zat padat. Lalu yang ketiga ada pemurnian, yang merupakan sentrifuge, menggunakan jadi kolom sebagai saringannya. Baiklah, berikut ini merupakan urutan prosedur analisis molekuler. Yang pertama yaitu isolasi dan ekstraksi DNA. Jadi di awal DNA itu harus diisolasi dan diekstraksi terlebih dahulu. Yang kedua ada uji kualitas DNA menggunakan elektroforesis. Yang ketiga ada amplifikasi DNA menggunakan PCR. Yang keempat, ada uji kualitas PCR dengan menggunakan elektroforesis. Lalu yang terakhir ada sequencing DNA. Nah, sebelum kita melakukan tahapan isolasi DNA, kita harus melakukan preparasi sampel terlebih dahulu, di mana sampel itu di vortex menggunakan aqueous sebanyak 5 kali. Nah, di dalam vortex ini, sampel tersebut akan dihomogenisasi terlebih dahulu. Baiklah, kita masuk ke tahapan melakukan isolasi DNA. Pertama-tama, 0,03 gram tisu dimasukkan ke dalam tub dengan volume 1,5 ml. Lalu, tambahkan 200 mikroliter jadi buffer. Setelah itu, homogenisasi DNA. Lalu, tambahkan 20 mikroliter Prot-K. Lalu, shake atau kocok selama 30 detik. Lalu inkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit sampai 60 menit. Selanjutnya invert setiap 5 menit dengan 30 kali. Lalu tambahkan 200 mikroliter GBT buffer. Lalu shake lagi selama 5 detik. Lalu sampel diinkubasi kembali dengan suhu 60 derajat Celcius selama 20 menit. Lalu sampel diinvert lagi setiap 5 menit selama 30 kali dan preheat EB 200 mikroliter per sampel sampai 60 derajat Celcius untuk emulsi, lalu tambahkan 200 mikroliter ETOH ABS untuk mengendapkan sampel, lalu shake lagi selama 10 sampai 30 detik, lalu simpan di freezer 30 menit sampai setengah hari, lalu transfer sampel ke spin jadi kolom. Lalu sentrifuge 14.000 sampai 16.000 gram selama 20 menit. Selama 2 menit, lalu buang cairan bawah. Selanjutnya tambahkan 400 mikroliter W1 buffer, lalu sentrifuge 14.000 sampai 16.000 gram selama 30 detik, lalu buang cairan bawah. Lalu tambahkan 600 mikroliter W2 buffer, lalu sentrifuge 14.000 sampai 16.000 gram selama 30 detik. Lalu buang kembali cairan bawahnya, lalu sentrifuge kembali, lalu pindahkan sampel dari jadi kolom menuju tub dengan ukuran 1,5 ml. Lalu tambahkan 50 mikroliter preheat EB, buat untuk 2 kali ulangan, lalu tunggu selama 10 menit, lalu sentrifuge kembali 14.000 sampai 16.000 gram selama 30 detik. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.